Jauh sih itu jatuh mati kita. Teman-teman, jadi Kagak mati, jatuh kita cuma guling. udah sampai stasiun mana? Halo guys. Udah Udah mulai. Iya. Halo minasan konnichiwa. Kita udah sampai stasiun mana? Kita di Stasiun apa ya? stasiun Manggarai. Stasiun Sekarang Manggarai. kita lagi transit bawa ke stasiun Gambir. Perhatikan terus guys perjalanan kita. See you. Let's go. Calon streamer kok. Time is shining, I'm down around. I'm gonna drive until the break it don't rounding out. I'm on a mission, routing out whatever it is I gotta do. Routing out until the day I meet you. I'm routing out. I look up in the skies, asking out a while, but never let it phase me. I'm keeping good vibes when I'm on the road. Watch out for all surprises. What it provides is good and bad, but nothing I tell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami sedang berada di Tugu Monas yang berada di kota Jakarta. Tujuan kami ke sini yaitu untuk menjelaskan sejarah dari Tugu Monas dan yang berada di dalamnya. Oke, langsung saja kita akan menjelaskannya. Kita langsung ke tempatnya saja. Oke, perkenalkan saya Matias Jetro. Kali ini saya ada berada di Monumen Nasional Indonesia. Dan kali ini saya akan menjelaskan sejarah pembangunan Monumen Nasional ini kepada teman-teman sekalian. Monumen Nasional itu dibangun oleh Soekarno-Hatta pada tahun 1945 yang bertujuan untuk menjadi ikonik Jakarta dan menjadi ikonik negara kita sendiri. Pertama, Soekarno-Hatta itu membangun monumen ini berdasarkan terinspirasi oleh Menara Eiffel, yaitu berada di Paris. Maka dari itu, setelah 1945, Soekarno-Hatta membangun sebuah monumen yang ada di belakang saya, Monumen Nasional, atau kita bisa sebut juga Monas. Maka dari itu, kita akan masuk ke dalam dan melihat apa aja sih yang ada di dalam. Baik, udah kita aja kali ya. For the days ahead of us, put your hands up, wave it side to side for good luck. For the nights like this, put your hands up, love the moment even from dusk. Yo, you always got my back, and of course I got your back. Don't you worry about that now. It's been a good day, good night. It's gonna be a good day, good night. Jadi ini adalah pintu masuknya ya teman-teman. Wisata selanjutnya tidak boleh ada yang berdiri atau duduk selain pada kursi yang sudah disediakan. Kita masuk pintu masuk. Habis itu nanti ke Monas. Let's go. Kita masuk ke pintu Monas. Kita masuk ke Tugu Monas ya teman-teman. Yo. Ini ada minuman, cuy. Ini kita masuk Monumen Nasional.
Siapa? Nah, ini dia pintu masuknya teman-teman. Let's go. Wih, adem di sini teman-teman. Di sini adem. Dan ini ruangan. Wih, ada yang lagi banyak kunjungan juga teman-teman di sini ke Monumen Nasional. Nah, jadi di sini ada Monumen Nasional yang aslinya ya teman-teman. Ini dia gambarannya. Nah, kita mau kemana nih bro? Ngejelasin banget di sini. Kita mau kemana bro? Nggak tahu gedungnya aja. Di sini ramai banget cuy. Ramai banget teman-teman. Ada yang lagi ngemper, ada yang lagi melihat-lihat. Berhenti dulu videonya. Kami mau ngasih tahu bahwa audio di video ini korup. Jadi kedepannya untuk video penjelasannya akan menggunakan dubbing. Oke, sekarang lanjut videonya. Nah, di sini ada pemilihan umum pertama di Indonesia yang diikuti oleh 48 partai politik. Yang pertama dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut juga dengan DPR. Dan yang kedua pada tanggal 29 Desember 1955 untuk memilih wakil rakyat di Dewan Konstitusi. Nah, di sini ada hari lahir ABRI pada tanggal 19 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut juga dengan PPKI menetapkan pembentukan Barisan Keamanan Rakyat untuk memelihara keamanan dan ketertiban. Dalam perebutan kekuasaan terhadap Jepang dan perlawanan terhadap sekutu, disadari perlu suatu angkatan bersenjata. Maka pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mendirikan Tentara Keamanan Rakyat. Mengetahui bahwa Jepang kalah perang, rakyat Indonesia baik para pemuda maupun para pemimpin pergerakan kebangsaan berpacu dengan waktu untuk mewujudkan cita-cita perjuangan, yaitu mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia selekas mungkin. Dalam pertemuan rahasia pada malam hari, tanggal 16 Agustus 1945 di Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta, naskah proklamasi dirumuskan ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00. Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Gagasan yang didengungkan dari Gedung Stovia, tempat lahir Budi Utomo, untuk mempertinggi derajat bangsa mendapatkan dukungan di berbagai kota. Konsolidasi segera diadakan, yaitu dengan menyelenggarakan kongres pada tanggal 4-5 Oktober 1908 di Yogyakarta. Dalam perkembangan selanjutnya, Budi Utomo tumbuh menjadi perhimpunan nasional yang umum dan besar, sehingga apa yang telah dilakukan mahasiswa Stovia dalam rapat tanggal 9 Mei 1908 dianggap sebagai lahirnya Pergerakan Nasional Indonesia. Berada di Bandar Sriwijaya pada abad ke-7 sampai ke-13, terletak pada jalur pelayaran antara Indonesia, Cina, dan India. Berperan penting dalam kegiatan perdagangan sehingga menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Pada zaman Megalitium sudah hidup dalam masyarakat teratur. Peninggalan budaya terbesar di seluruh Indonesia antara lain ditemukan di Pasema, Basuki, Gilimanuk, dan Camenek yang berkembang antara 2000 sebelum Masehi sampai 5000 sebelum Masehi. Hasil budaya Megalitum yang terpenting adalah alat serpih, manhir, dolmen, scarabäus, kubur batu, punden, dan berundak-undak, dan arka. Oke teman-teman,
di gambar ini adalah Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 28 September 1950. Dalam kehidupan bersama di masyarakat dunia, kerjasama antar bangsa dalam satu wadah sangat berguna untuk memelihara perdamaian dunia. PBB dan organisasi di bawahnya memiliki peran penting dalam mengatasi sengketa antar negara yang merdeka serta mempercepat proses dekolonisasi. Menyadari manfaat tersebut serta mengingat bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda, Indonesia terdorong untuk menjadi anggota PBB. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini ada konferensi tingkat tinggi ke-10 negara-negara non-blok pada 1992. KTT ke-10 para kepala negara atau pemerintahan negara-negara non-blok diselenggarakan di Jakarta pada 1-6 September 1992. Presiden Soeharto dalam pidato pembukaan konferensi tersebut menegaskan perlunya suatu tata internasional baru berdasarkan perdamaian abadi, keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan berkelanjutan. Wakil-wakil dari 100 negara yang merupakan anggota gerakan non-blok ikut serta di dalam konferensi tersebut. 8 negara organisasi internasional dan gerakan pembebasan nasional menghadiri konferensi sebagai peninjau. Delegasi tamu dari 22 negara organisasi internasional ikut hadir di dalam konferensi tersebut. Di sini ada sejarah Perhimpunan Indonesia tahun 1922. Perjuangan mencapai Indonesia merdeka di luar negeri dipelopori oleh mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda. Pada bulan Februari tahun 1927, Perhimpunan Indonesia berjuang di forum internasional dengan mengambil bagian dalam Kongres Liga Anti-Kolonialisme di Brussel. Selanjutnya, propaganda Perhimpunan Indonesia semakin berani dan tajam sehingga pemerintah Belanda mengadakan penangkapan terhadap 4 orang pimpinannya, yaitu Muhammad Hatta, Abdul Majid, Ali Sastrawamidjojo, dan Nasir Datuk Pamunjak. Tetapi oleh pengadilan mereka dinyatakan tidak bersalah. Di sini ada sejarah pertempuran Jagaraga tahun 1848 sampai 1849. Pada tahun 1841, Belanda memaksakan penghapusan peraturan Tawan Karang yang diakui sebagai lembaga hukum adat di Bali, tetapi ditolak oleh Buleleng dan Karangasem. Walaupun dalam serangan Belanda pada tahun 1840, Buleleng dan Karangasem dapat diduduki, namun semangat juang rakyat tetap berkorbar dan mereka menyiapkan pertahanan di Jagaraga. Pertempuran di muka pura dalam Jagaraga berakhir dengan gugurnya Sisipura yang lebih dikenal sebagai Puputan Jagaraga. Oke, segitu saja keseruan kita kali ini dalam menjelaskan sejarah yang ada di dalam Museum Monas dan sejarah Tugu Monas itu sendiri. Sekian dari kami, kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adit. Apalah? Absolut Cinema. Absolut. Buronan. Dah. Oh. Mundur. Oke, segitu saja keseruan kita kali ini dalam menjelaskan sejarah apa saja yang di dalam Museum Monas.
dan juga sejarah dari Museum Monas itu sendiri. Sekian. Itu udah bener ya. Dit, selesai. Jawablah kon.